Assalamualaikum, selamat datang di dapur aku, Z Kitchen. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, comment, dan share video-video di channel ini. Di video kali ini, aku mau bikin salah satu kue tradisional. Ini namanya kembang goyang ya. Jadi pasti udah gak pada asing lagi ya dengan bentuknya. Nah ini ternyata bikinnya lumayan gampang dan simple banget juga bahan-bahannya. Buat yang mau tahu resepnya dan gimana cara membuatnya, simak videonya sampai selesai ya. Nah pertama-tama kita akan pecahkan 1 butir telur. Ini telurnya kita kocok lepas ya dengan menggunakan whisker seperti ini atau bisa juga dengan sendok. Nah ini kita aduk dan tambahkan 1 saset santan instan 65 ml. Nah ini kita tambahkan semuanya dan aduk rata kembali. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah untuk adonan tepungnya ini aku di sini pakai 3 tepung. Pertama 200 gram tepung beras dan kita campurkan dengan 50 gram tepung terigu dan juga 50 gram tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk rata ketiga tepung ini dengan menggunakan spatula. Setelah dirasa cukup rata, ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu ya. Sementara itu kita siapkan 300 ml air. Nanti ini tepung dan airnya kita akan masukkan secara bergantian ke dalam adonan telur tadi ya. Jadi aku akan masukkan ini sedikit-sedikit tepungnya dulu. Lalu nanti akan aku campurkan juga dengan air dan masukkannya secara bertahap. Nah ini kenapa dimasukkannya itu sedikit-sedikit dan bertahap, ini agar mencegah supaya adonan ini enggak menggumpal atau tepungnya itu enggak menggumpal-gumpal ya. Jadi kalau misalkan dimasukkannya bertahap seperti ini, dia akan tercampur dengan rata. Nah kalau semua tepung dan airnya ini sudah masuk, kita aduk rata semuanya. Ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Adonan ini akan aku bagi menjadi 2, satunya ini rasanya asin dan satu lagi rasanya manis. Jadi nanti akan ada 2 rasa yang berbeda. Untuk yang rasa gurih atau asin, ini aku tambahkan 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini campurkan dan aduk dengan rata. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata. Dan kalau semuanya ini sudah tercampur, ini siap untuk dicetak. Panaskan minyak secukupnya. Dan untuk cetakannya, ini aku pakai yang bentuknya seperti ini dan ini ukurannya nggak terlalu besar. Nah sebelum dicelupkan ke adonan, wajib kita panaskan dulu cetakannya di dalam minyak seperti ini ya, supaya nanti adonannya itu bisa menempel ke cetakannya. Nah ini kita coba celupkan cetakannya ini ke dalam adonan. Ini jangan sampai penuh ya, jangan sampai menutupi bagian atas cetakannya. Nah seperti ini, diamkan perlahan-lahan. Lalu kita masukkan ke dalam minyak panas seperti ini. Sambil digoyang-goyangkan si cetakannya ini sampai si adonannya ini terlepas dari cetakan. Nah ini sudah terlepas ya, jadi nanti di cetakan berikutnya ini jangan langsung dicelupkan ke adonan, tapi kita diamkan dulu sebentar di dalam minyak yang panas supaya nanti adonan itu bisa menempel ke cetakan.
Lanjutkan sampai seluruh adonan ini habis ya. Dan jangan lupa kalau warna sebelahnya itu sudah mulai kecoklatan, ini harus segera kita balik supaya nggak gosong. Dan untuk apinya sendiri, aku di sini pakai api sedang, cenderung kecil. Jadi jangan pakai api besar ya, karena nanti akan cepat gosong gitu dan warnanya nanti jadi nggak cantik. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini kita bisa angkat satu persatu dan tiriskan. Untuk sebagian adonan lagi, ini aku akan beri gula karena aku akan bikinnya rasanya manis. Ini aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir ya. Kalau misalkan mau yang lebih manis bisa ditambah gulanya, kalau yang nggak terlalu suka manis bisa dikurangi. Ya, jadi ini aku aduk rata si gula pasirnya ini. Nah, di sini aku juga tambahkan pewarna makanan. Ini aku pakai yang warna ungu. Untuk teman-teman boleh pakai warna apa aja ya, sesuai selera. Nah, ini aku pakai kurang lebih 3 tetes ya pewarnanya. Dan ini warnanya seperti ini ya, jadi nggak terlalu gelap dan ini siap untuk kita cetak. Seperti sebelumnya ya, aku sudah panaskan dulu cetakannya di minyak panas dan aku celupkan ke adonan yang manis tadi. Nah, ini karena adonannya manis, dia agak sedikit berbeda karena dia ada kandungan gulanya, jadi dia lebih cepat kecoklatan. Jadi ini triknya adalah nanti memasaknya itu jangan terlalu lama seperti yang asin, jadi dia lebih sebentar. Ketika sudah kelihatan warnanya, ini bisa langsung dibalik ya. Dan kalau misalkan sudah kelihatan cukup kering dan ada sedikit kecoklatan, ini kita bisa langsung angkat. Jadi dia lebih cepat ya garingnya, atau lebih cepat juga gosongnya. Jadi harus dikira-kira aja waktu untuk menggorengnya ya. Oh iya, dan untuk adonan yang manis ini aku di sini pakai apinya api kecil ya. Dan nanti ketika mengangkat itu sebenarnya nggak perlu khawatir dia agak nggak terlalu garing, karena memang nanti awalnya dia memang nggak sekering yang asin. Cuma nanti pas diangkat itu sudah tiris, itu dia akan mengering atau mengeras dengan sendirinya. Nah, ini dia hasilnya ya, sudah jadi. Ini ada yang rasa asin dan juga yang manis. Jadi kembang goyang ini tuh recommended banget, resepnya mudah dan hasilnya juga dia garing, renyah ya. Jadi seperti ini aku akan coba patahkan. Nah ya, jadi teman-teman bisa coba buat di rumah. Nah, sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video-video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.